Selain dari Padi Reborn, hari ini juga akan ada salah satu musisi yang ikut berkontribusi, yang ikut tampil di konser 28 tahun kemarin. Tepuk tangan yang meriah untuk Titik-Titik Sal Priadi. Kalau Sal ini kayak udah biasa karena bintang film, jadi dia ke bioskop udah biasa. Sehat Sal? Sehat. Ini dia Sal Priadi. Informasi Sal Priadi tidak ada hubungan dengan Doni Salman, jadi sama-sama Sal tapi tidak ada hubungan. Jangan diungkit-ungkit lagi masalah itu. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir. Ini ada dua orang hebat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari tepuk tangan untuk dua orang yang telah mewujudkan konser spektakuler Januari lalu. Tepuk tangan yang meriah dari Northstar Entertainment, ada Ko Ali Lipto. Dan juga dari Mega Pro Communication ada Mas Aan Zaman. Ini dia nih orang-orang yang ngurusin pajak, yang dealing-dealing, ada yang minta tiket segini, nggak bisa segini doang Pak. Nah ini mereka-mereka ini yang membantu kita. Bagaimana kita akan langsung ngobrol-ngobrol ya? Ngobrol-ngobrol ya? Jangan besok dong Mas Yo. Mas Yo ada mic kan? Ada, semua punya mic? Ada. Oke. Cik. Ada. Kita akan berbincang-bincang sejenak dengan orang-orang hebat. Tepuk tangan sekali lagi untuk ke-8 orang hebat yang ada di depan kita. Sebentar, ini Mika kenapa Wan? Oke. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin perwakilan dari Padi Reborn nanti boleh menjawab. Saya mau bertanya kepada Opa dulu nih. Opa dalam statementnya itu mengatakan bahwa konser 28 Padi Reborn Januari lalu itu adalah salah satu momen musikal yang paling sakral dan emosional yang pernah dialami langsung oleh Padi Reborn. Opa boleh jelasin sedikit gak statement itu tuh seperti apa maksudnya Opa? Ya, sebelumnya terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir. Dalam mungkin pribadi juga ya. Jadi buat saya pribadi, sepanjang saya bernyanyi, ini adalah salah satu konser yang paling apa namanya, emosional gitu, penuh banyak cerita di belakangnya. Dan saya pribadi pun nggak pernah berpikir punya dapat konser seperti itu bersama Padi. Dan jadi ini kayak apa ya, perjalanan spiritual, satu titik yang buat saya dan Padi ini salah satu titik yang terbaik dan tidak terlupakan sejauh ini. Mungkin itu ya. Nah, kalau sudah rasa dijawab ya, belum dijawab. Sudah jelas. Itu dari Opa soal statement tadi. Nah, rasanya gimana nih konser ini sekarang akan bisa dinikmati dan ditayangkan di bioskop nih Opa? Perasaannya bagaimana nih Opa? Senang banget, bahagia banget karena ini ya buat kita ini konser yang terbesarnya Padi ya. Iya, buat saya mungkin ya, ini terbesarnya. Dan masih banyak sobat Padi yang sebenarnya belum sempat melihat yang ada di dalam itu hanya 3.500 orang ya. Ya, sekitar 3.000. Iya. Jadi masih banyak sobat Padi yang miss the moment. Betul. Jadi ini kesempatan buat mereka bisa dapat vibe-nya bagaimana rasanya waktu ada di konser itu. Dan terima kasih banyak Northstar Entertainment, Mega Pro sudah mewujudkan ini harapan-harapan dari sobat Padi yang mungkin tidak sempat merasakan langsung konser 28 Padi ini. Ya, soalnya waktu itu Opa ini berhubungan nih. Saya waktu itu kan bikin mini vlog begitu Opa ya di konser 28. Itu banyak banget sobat Padi yang memang tuh kehabisan tiket, nggak bisa nonton. Untung saya waktu itu merekam full, jadi saya jual sekitar 300.000 satu link Google Drive waktu itu. Nggak boleh ya? Oh. Terlalu murah ya, 500 nih ntar saya jual. Ya memang banyak banget, tapi yang di sini sobat Padi nonton semua kemarin? Siapa yang belum nonton? Ntar saya ada linknya, saya kasih 500 boleh.
Berikutnya mungkin ada yang mau menjawab juga perasaannya dari siapa, silakan. Dari Mas Rindra, Mas Ari, Mas Yoyo atau Mas Biu. Mas Ari? Ya, saya Silakan. sharing aja ya. Ya, silakan. Saya pernah nonton pertama kali yang seperti ini di tahun 2015. Jadi waktu itu saya diajak temen, ayo nonton. Saya nggak tahu nonton apa ya. Ternyata itu show-nya Ed Sheeran di Live at Wembley. Waktu itu 2015 saya melongo begini. Bisa ya kayak begini ya. Dan saya memang terhibur juga waktu itu. Jadi mengingat hari ini saya merasa bangga, kami merasa bangga sekali. Mungkin ini yang pertama ya buat band atau artis di Indonesia ditampilkan di bioskop gitu. Dan saya berharap teman-teman bisa melongo kayak 15 tahun yang lalu saya gitu. Itu aja deh. Terima kasih. Yes. Kalau boleh tanya sedikit, ini kan kita semua pakai baju Pak Adi. Ini kayaknya bukan foto baru nih. Boleh ceritakan nggak ini pas di mana ini? Ada yang masih ingat kah? Ini foto kalau nggak salah tahun 2005 ya. 2005? Waktu tour Chef Masyul dulu. 2005? Chef Masyul. Jadi tour ini di lupa ya di mana tapi Di Padang kayaknya, di Padang. tapi yang jelas saya masih pakai sandal ini. Iya ya, masih Yoyo sandal ya? 20 tahun berarti foto ini ya? Iya, di Padang ini. Ya, 21 tahun yang lalu ya. Nggak kelihatan tua ya? Maksudnya dari belakang soalnya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan udah tua. kerutannya. Oh ini foto dari 2005 pada saat itu konser juga. Nah buat Mas Yoyo sendiri nih, Mas Yoyo waktu konser kemarin, itu kan drumnya ada 2. Betul. Boleh ceritakan nggak Mas? Bagaimana pengalaman untuk bermain dengan set seperti itu dan kebetulan juga akhirnya bisa ditonton orang ntar di bioskop, bagaimana Mas? Iya, jadi terus terang ini pengalaman pertama ya, dan saya bersyukur bisa bereksperimen karena dari awal begitu mendengar ide panggungnya itu 360, saya langsung kepikiran kasihan kalau cuman satu set orang cuman melihat satu sisi gitu kan. Sedangkan sisi yang lain cuma dapat punggung. Cuman setelah itu saya kepikiran gimana kalau pakai 2 set gitu. Dan kebetulan saya disupport oleh Ludwig Drums. Jadi akhirnya bisa terwujud eksperimen itu, dan saya rasa ini pengalaman pertama seumur hidup pakai set drum muter gitu.